Salam saudara, selamat pagi. Pagi hari kita berjumpa kembali dalam perundungan kita saudara, di tanggal 14 bulan 3 2025. Terus kita nantikan Tuhan untuk berkata-kata di tengah kita saudara. Kita percaya satu hari lagi Tuhan memberikan kesegaran buat setiap kita. Dalam istirahat kita Tuhan memberikan kekuatan yang baru saudara pagi ini. Sebelum kita melakukan aktivitas kita rindukan Tuhan berkata-kata di tengah kita. Roh Kudusnya sampaikan isi hatinya buat setiap kita saudara. Sebelum kita berdoa, minta tuntunan Tuhan di tengah-tengah kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat pagi ini, satu hari lagi Tuhan memberikan hari yang baru buat setiap kami. Tuhan, biarlah terus kami menanti-nantikan Engkau dalam kehidupan kami. Kami rindukan terus firman-Mu itu yang ditaburi dalam kehidupan kami, bertumbuh berbuah Tuhan, sehingga kami boleh dikuatkan untuk kami boleh melewati setiap pergumulan kami Tuhan bersama dengan Tuhan. Roh Kudus, ambil alih waktu ini untuk berkata-kata di tengah kami. Kami minta Tuhan, sungguh Tuhan, remakan Tuhan buat firman-Mu dalam kehidupan kami. Kami buka hati kami Tuhan untuk kami boleh mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Yesus Tuhan, haleluya, amin. Salam saudara, pagi hari ini saat teduh saya Tuhan ingatkan satu kata ini tentang kemah. Dan saya mencoba untuk mengerti kemah ini saudara. Tuhan berikan perenungan bahwa kemah adalah tempat di mana kita bersekutu dengan Tuhan. Kita memberikan ruang di mana kita boleh berkata-kata dengan Tuhan saudara. Saya percaya ini, dan temanya pagi ini perenungan kita saudara, Disciple Learners tanggal 14 bulan 3 2025. Tentang ini saudara, temanya kemah pertemuan dengan Tuhan. Sekali lagi, kemah pertemuan dengan Tuhan. Pagi hari ini bacaan kita saudara diambil di Keluaran 33 7 sampai dengan 11. Dikatakan dengan perikopnya adalah Musa meminta penyertaan Tuhan di padang gurun. Ayat yang ke-7 saudara, sesudah itu Musa mengambil kemah dan membentangkan di luar perkemahan, jauh daripada setiap perkemahan setiap umat Israel. Dikatakan jauh dari perkemahan, dan menamai kemah pertemuan. Dikatakan setiap orang yang mencari Tuhan, keluarlah ia pergi ke kemah pertemuan yang di luar perkemahan. Bagaimana Musa saudara memberikan satu respon inisiatif saudara untuk membuat suatu kemah pertemuan di mana Tuhan akan berkata-kata, berbicara untuk memberi petunjuk setiap umatnya. Dikatakan ayat 8, apabila Musa keluar pergi ke kemah itu, bangunlah seluruh bangsa itu dan berdirilah mereka masing-masing di pintu kemahnya, dan mereka mengikuti Musa dengan matanya sampai ia masuk ke dalam kemah. Ayat yang ke-9, apabila Musa masuk ke dalam kemah itu, turunlah tiang awan dan berhenti di pintu kemah, dan berbicaralah Tuhan dengan Musa di sana. Dan saya percaya ini juga menjadi kerinduannya Tuhan buat setiap umatnya, untuk dia terus berkata-kata di tengah kita saudara. Di dalam kemah pertemuan Tuhan hadir. Tuhan akan menyampaikan petunjuk-petunjuknya dalam kehidupan kita. Ayat yang ke-10, setelah seluruh bangsa itu melihat bahwa tiang awan berhenti di pintu kemah, maka mereka bangun dan sujud menyembah masing-masing di pintu kemahnya saudara. Ayat yang ke-11, dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka seperti seorang berbicara kepada temannya. Dikatakan bagaimana Tuhan juga dalam kemah, dia bangun satu persekutuan hubungan dengan kita, menjadi sahabatnya dia saudara untuk berkata-kata. Kemudian kembalilah ia ke perkemahan, tetapi abdinya Yosua bin Nun, seorang yang masih muda, tidak meninggalkan kemah itu. Dan poinnya saudara dikatakan ayat ke-7 ini yang menjadi rema bacaan kita saudara. Dikatakan sudah itu Musa mengambil kemah dan membentangkannya di luar perkemahan, jauh daripada setiap umat, kemah-kemah setiap umat yang ada. Dan dikatakan dan menamai kemah pertemuan. Setiap orang yang mencari Tuhan, keluarlah ia pergi ke kemah pertemuan yang di luar perkemahan. Dan saya percaya seringkali ini yang Tuhan rindukan buat setiap kita, untuk kita mencari Tuhan saudara, untuk kita bangun kemah pertemuan kita dengan Tuhan, di mana kita akan bersekutu dengan Tuhan saudara. Saya percaya bukan yang monolog tapi dialog saudara, di mana ada dua komunikasi yang dibangun antara Tuhan dan kita saudara. Dan terjemahan Shealber dikatakan untuk yang terkait dengan Keluaran 33 ayat 7 ini sudah dikatakan Musa mengambil sebuah kemah seperti yang biasa dilakukannya, lalu memasang di luar perkemahan, jauh dari perkemahan. Dinamainya kemah itu kemah hadirat Allah. Dahsyat saudara. Dinamainya kemah itu kemah hadirat Allah.
Jadi siapapun yang hendak menanyakan petunjuk Allah, ia akan pergi ke kemah hadirat Allah yang terletak di luar perkemahan itu. Dan biarlah kita terus terkoneksi dengan hadiratnya, terkoneksi dengan hatinya Tuhan, Roh Kudusnya terus kita cari dalam kehidupan kita untuk kita meminta petunjuk dalam kehidupan kita, saudara. Apa yang Tuhan rindukan, kehendaknya dalam kehidupan kita. Keluaran 27, 20-21 juga dikatakan 20, haruslah kau perintahkan kepada orang Israel supaya mereka membawa kepadamu minyak zaitun tumbuk yang murni untuk lampu, dikatakan agar tetap menyala, di mana api di atas mezbah itu harus tetap menyala dalam kehidupan kita. Api di mana cinta akan Tuhan itu terus harus menyala dalam kehidupan kita. 21. Di dalam kemah pertemuan di depan tabir yang menutupi tabut hukum, haruslah Harun dan anak-anak yang mengatur dari petang sampai pagi di hadapan Tuhan. Itulah suatu ketetapan berlaku untuk selama-lamanya bagi Israel, orang Israel turun-temurun, saudara. Dan saya percaya ini yang Tuhan mau, untuk kita menjaga hadirat Tuhan dalam kehidupan kita, saudara. Untuk kita terus meminta petunjuknya. Keluaran 30-36 juga, sebagian dari ukupan itu haruslah kau gulung sampai halus, dan sedikit daripadanya kau letakkan di hadapan tabut hukum di dalam kemah pertemuan, di mana ada di sini satu korban pujian, korban penyembahan yang kita naikkan kepada Tuhan dalam kemah pertemuan, saudara. Di mana aku akan bertemu dengan engkau, haruslah itu maha kudus bagimu. Dan saya percaya ini, saudara, bahwa kita terus bangun kemah pertemuannya dalam kehidupan kita, saudara. Dengan tema kita hari ini sudah dikatakan kemah pertemuan dengan Tuhan. Dan saya catat di sini ada arti makna rohani tentang kemah pertemuan ini, saudara. Yang saya catat di sini poinnya, saudara, yang pertama, tempat pertemuan dengan Tuhan. Dikatakan kemah dapat melambangkan tempat pertemuan dengan Tuhan, di mana kita dapat berdoa, merenungkan, dan mencari kehadiran Tuhan. Dan saya percaya ini yang terus Tuhan mau sampai Tuhan datang kali yang kedua, saudara. Kita terus dikatakan untuk kita bersekutu dengan Tuhan, bertemu dengan Tuhan dalam doa kita, dalam perenungan kita, dalam kita mencari hadiratnya, saudara. Yang kedua, bicara tentang kemah pertemuan adalah tempat perlindungan. Kemah juga dapat melambangkan tempat perlindungan dari badai kehidupan, di mana kita dapat menemukan ketenangan dan keamanan di dalam kehadiran Tuhan. Dan saya percaya ini kemah bicara tentang perlindungan ini, saudara, yang hari-hari ini terus Tuhan ingatkan buat saya untuk kita menemukan ketenangan, bahkan keamanan itu hanya di dalam Tuhan saja. Dalam setiap pergumulan, tekanan yang mungkin kita hadapi, mari saudara kita datang kepada kemah pertemuannya Tuhan, di mana Tuhan akan menguatkan kita, di mana Tuhan akan memberikan solusi atas setiap pergumulan kita, saudara. Jangan datang ke tempat yang lain. Yang ketiga adalah bicara tentang maknanya tentang tempat perjalanan. Kemah dapat melambangkan tempat perjalanan rohani kita. Dikatakan di mana kita dapat bergerak maju dalam perjalanan kita dengan Tuhan. Dan saya percaya ini di mana tempat perjalanan bicara tentang melambangkan bagaimana kita memiliki waktu-waktu dengan Tuhan. Kita terus dituntun oleh Tuhan, kita berjalan bersama dengan Tuhan, menerima arahan petunjuk daripada Tuhan, saudara, dikatakan. Dan saya percaya, saudara, tidak ada hari-hari yang hilang di kehidupan kita, di mana hari-hari kita jauh dari Tuhan, tapi kita terus dituntun oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Yang keempat adalah maknanya adalah tempat kesucian. Dikatakan kemah juga dapat melambangkan tempat kesucian, di mana kita dapat menemukan kekudusan, kemurnian di dalam hadirat Tuhan. Dan saya percaya biarlah waktu kita terus bersekutu dengan Tuhan dalam kemahnya, maka kemuliaan Tuhan itu akan menyinari kita, saudara. Maka kemuliaan Tuhan akan mengubahkan hidup kita, saudara, sehingga kemanusiaan, kedagingan kita akan semakin hari semakin merosot. Tapi biarlah kemuliaan Tuhan akan terus semakin nyata dalam kehidupan kita. Hidup yang diperbaharui, buah-buah roh yang dalam kehidupan kita yang akan terus diperbaharui, saudara. Saya percaya ini tempat kesucian. Waktu kita sering berjumpa dengan Tuhan, maka kekudusannya akan menjadi bagian kita. Dan saya catat yang terakhir di sini aplikasi dalam kehidupan sehari-hari mengenai tema kita kemah pertemuan dengan Tuhan ini, saudara. Yang pertama yang kita mungkin bisa ambil dalam pelajaran kehidupan kita sehari-hari, yaitu yang pertama, kita mencari kehadiran Tuhan.
Kita harus mencari kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Terus cari wajahnya. Carilah wajahnya setiap hari, setiap waktu saudara dalam kehidupan kita. Dan kita terus nempel dalam hubungan kita dengan Tuhan saudara. Kita mencari kehadiran Tuhan. Yang kedua, menemukan perlindungan di dalam Tuhan. Kita harus menemukan perlindungan di dalam Tuhan dari badai kehidupan. Saya tahu masa-masa ini adalah masa-masa yang sukar buat setiap kita. Mungkin hari-hari ini keadaan kita gak baik-baik saja. Tapi biarlah kita mencari perlindungannya dalam kehidupan kita. Kita terus mencari perkenanannya dalam kehidupan kita. Kita terus berlindung hanya kepada Tuhan saja saudara. Tetap andalkan Tuhan. Yang ketiga, bergerak maju dalam perjalanan rohani. Kita harus bergerak maju dalam perjalanan rohani kita dengan Tuhan. Terus kita dituntun tiang awan, tiang api itu saudara, di mana Tuhan menjadi pemimpin dalam kehidupan kita yang mengarahkan hidup kita. Saya percaya saudara, di tengah padang gurun seperti Musa meminta penyertaan Tuhan, demikianlah hidup kita juga saudara. Kita minta penyertaannya di masa padang gurun, di tempat-tempat mungkin kita tidak ketahui saudara. Kita tidak mengerti dengan kondisi kehidupan yang mungkin kita sedang lalui. Tapi kita terus bergerak maju perjalanan rohani bersama dengan Tuhan. Dan poin keempat yang terakhir, aplikasi dalam kehidupan kita sehari-hari dikatakan mencari kesucian di dalam Tuhan. Kita harus mencari kesucian di dalam Tuhan dan menjaga kehidupan kita tetap kudus. Dan saya percaya terus kita dikuduskan, dilayakkan untuk kita bersekutu dengan Tuhan. Terus kita minta Tuhan mengkoreksi kita saudara. Mungkin ada hal-hal yang mungkin tidak sesuai dengan firman-Nya, yang hari-hari ini mungkin masih kita bergumul untuk kita berubah di situ saudara. Tapi kita percaya waktu kita datang ke dalam hadirat Tuhan, tempat kemah pertemuannya, maka kesucian itu ada di dalam kehidupan kita. Bapa, terima kasih buat firman-Mu yang sederhana pagi hari ini dengan tema kami Tuhan pagi ini. Tuhan mengajar kami bahwa tentang kemah pertemuan dengan Tuhan, aplikasi dalam kehidupan kami sehari-hari. Yang pertama, kami mencari kehadiran Tuhan dalam kehidupan kami. Kami terus mencari Tuhan, mencari wajah-Nya dalam kehidupan kami Tuhan. Kehadiran-Mu yang terus kami rindukan. Yang kedua, menemukan perlindungan di dalam Tuhan. Kami harus menemukan perlindungan kami hanya di dalam Tuhan dalam setiap badai kehidupan yang mungkin sementara melanda kami. Kami tetap percaya bahwa Tuhan memberikan solusi, memberikan jalan keluar atas setiap kehidupan kami. Yang ketiga, kami bergerak maju dalam perjalanan rohani. Kami harus bergerak maju dalam perjalanan rohani kami dengan Tuhan. Kami terus kehidupan kami dituntun oleh Tuhan. Kami tidak ke kanan ke kiri, tapi kami terus fokus dengan panggilan, dengan jalan-jalannya Tuhan dalam kehidupan kami. Kami meneguhkan hati kami. Dan yang keempat, mencari kesucian di dalam Tuhan. Kami terus mencari kesucian dalam Tuhan dan menjaga kudusan kami di hadapan-Mu Tuhan, sehingga kami terus layak bersekutu dengan Tuhan. Terima kasih, berkati setiap firman yang kami dengar pagi ini. Kiranya kami taruh dalam loh hati kami, sehingga kami sambil lalu kami boleh belajar, kami merenungkannya kembali, mengaplikasikan kehidupan kami. Tuhan, berkati firman-Mu ini Tuhan, sekali lagi bertumbuh berbuah dalam kehidupan kami. Berkati teman-teman hamba-Mu sepanjang hari ini, aktivitas apapun dikerjakan Tuhan buat berhasil. Kiranya tangan Tuhan menyertai kami, menopang kami Tuhan sepanjang hari ini. Bahkan hari ini kami rindukan hati kami terbuka untuk menerima Tuhan berkat-Mu, tangan-Mu terulur atas setiap kami. Kiranya berkat kasih karunia daripada Allah Bapa dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang maha Roh Kudus menyertai kami dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, sampai Tuhan datang kali kedua menjemput kami di awan-awan yang permai. Dan biarlah berkat-Mu Tuhan itu nyata atas setiap kami, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Salam, Tuhan Yesus memberkati teman-teman semua. Tetap andalkan Tuhan, tetap rindukan Tuhan, tetap masuk dalam kemah pertemuannya dengan Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati teman-teman semua. Stay safe, stay healthy, God bless you, amin, amin.